Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa alihi wasallam tasliman katsiran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Washrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah segala yang diberikan kepada kita. Salam tercurahnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga dan para sahabat yang istiqomah dalam syariat budaya yang masuk kesucian dari Allah kembali pada Rabu subuh pada hari ini membacakan seputar agama yang kedua di majelis dan pimpinan besar Muhammadiyah. Bapak sekalian dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mengangkat tema masalah kesenian dan adat. Pertama, Muhammadiyah tidak kering, tidak melarang kesenian. Pertanyaan, apakah dalam Muhammadiyah itu dilarang mengembangkan kesenian? Ternyata bahwa Muhammadiyah kering ya, dalam kesenian ini. Ada peserta pengantaran Islam. Jawaban majelis, bahwasanya Muhammadiyah tidak melarang kesenian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Hanya saja Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam hal ini, tidak memberikan tuntunan yang praktis dan terinci mengenai kesenian yang bagaimana, yang boleh dan tidak boleh. Tetapi dalam keputusannya memberikan pokok-pokoknya saja, seperti dalam menetapkan soal seni rupa dan seni suara. Pertama, hal ini dalam seni rupa ini pernah Muktamar Tarjih memutuskan bahwasanya gambar itu ini hukumnya berkisar kepada illah. Seni rupa berupa gambar itu hukumnya berkisar kepada illatnya atau sebabnya. Ialah ada 3 macam. Yang pertama, bahwasanya gambar itu untuk disembah, maka hukumnya haram berdasarkan nas, berdasarkan dalil. Yang kedua, gambar itu untuk pengajaran, maka hukumnya mubah atau boleh. Dan yang ketiga, yaitu gambar tersebut untuk perhiasan. Ini pun ada 2. Ya. Yang pertama, tidak khawatir mendatangkan fitnah, hukumnya mubah atau boleh. Kemudian yang kedua, itu mendatangkan fitnah. Itu pun ada 2 macam. Yang pertama, jika fitnah itu pada maksiat, maka hukumnya haram. Yang kedua, jika fitnah itu kepada musyrik, hukumnya makruh. Saya ulangi, yang poin ketiga itu ada 2. Jika fitnah itu pada maksiat, maka hukumnya makruh. Sementara jika fitnah itu kepada musyrik, hukumnya haram. Yang kedua, seni suara. Khususnya seni suara
alat bunyi-bunyian. Alat bunyi-bunyian hukumnya berkisar pada illatnya atau sebabnya, dan hal ini ada 3 macam. Yang pertama, menarik kepada keutamaan, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, seni suara yang hanya sekedar untuk main-main belaka, yaitu tidak mendatangkan manfaat, mendatangkan apa-apa, maka hukumnya makruh. Tetapi kalau mengandung unsur negatif, tentu haram. Yang ketiga, menarik kepada maksiat, hukumnya haram. Dalam pelaksanaannya tersebut memerlukan pertimbangan yang seksama dan memerlukan kearifan. Kemudian ketiga, seni bela diri. Sekalipun tidak dirumuskan dalam suatu keputusan hukumnya, namun dalam pelaksanaannya telah berdiri bahkan menjadi organisasi otonom, yakni tapak suci. Majelis Tarjih membolehkan hal ini sepanjang dalam pelaksanaannya dapat dijaga tidak menyimpang dari ajaran Islam, seperti dalam hal pakaian dan hubungan antara pria dan wanita. Mengenai kekeringan seni dalam Muhammadiyah, karena seni dalam kaitannya dengan dakwah bilhal, oleh Muhammadiyah ada pemikiran bahwa setiap keputusan hendaknya dapat berjalan dengan baik dan memberikan contoh pelaksanaan di tengah masyarakat. Yang selama ini dalam bidang seni ini belum banyak berkiprah. Memang subhanallah. Kemudian terkait seni yang diperbolehkan oleh Islam. Pertanyaan, bagaimanakah seni budaya Islam dan bagaimana batasan-batasannya? Bolehkah seorang wanita bekas juara lomba seni baca Al-Quran, dikenal dengan MTQ, sebagai penyanyi rock, mantan qori atau qori'ah, kemudian beralih menjadi penyanyi atau artis penyanyi rock. Bagaimana halnya seorang penyanyi yang melakukan lagu-lagu yang memuja Tuhan? Pertanyaan dari Ahmad Taharudin Malang. Jawaban majelis, bahwasanya membaca Al-Quran dengan suara baik dilakukan dengan ikhlas, termasuk anjuran agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan An-Nasai. Hadis yang lain berbunyi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasana yazidu al-Qur'ana hasana. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu, sesungguhnya suara yang baik akan dapat menambah kebaikan dan keindahan Al-Quran. Riwayat Al-Hakim. Himakumullah. Menurut penilaian As-Suyuti, bahwasanya kedua hadis di atas itu hukumnya sahih, derajatnya sahih. Tentu saja membaca Al-Quran dengan suara yang baik akan lebih baik kalau dilakukan ketentuan yang benar, seperti memperhatikan tajwid dan adabut tilawahnya, serta tidak menimbulkan fitnah baik pendengar maupun pembacanya. Mengenai pembaca Al-Quran wanita yang terkenal dengan kata qari'ah, kemudian menjadi penyanyi rock yang terkenal sebagai rocker, yang gaya dan ulah tingkahnya lenggok, memberikan kesan menonjolkan gerak-gerik badannya, rasanya kurang pantas. Akan lebih kurang pantas lagi kalau dengan gerak-geriknya kurang serasi dengan pakaian yang kurang serasi pula memuja dan memuji asma Allah. Padahal memuja dan memuji asma Allah
hendaklah dilakukan dengan hikmat, penuh kekhusyuan dan ketawaduan. Berdasarkan riwayat Ahmad dan Muslim, bahwasanya dua macam orang yang termasuk akan mendapatkan sanksi hukuman di akhirat ialah yang pertama, laki-laki yang angkuh sikapnya. Kemudian yang kedua, wanita yang pakaiannya minim, suka membuka-buka auratnya, lenggak-lenggok geraknya, menonjolkan dan menimbulkan gairah syahwat. Seni budaya Islam ialah seni yang diselaraskan dengan perintah Allah dan Rasul. Yang maksud Allah, ini dua hal yang saya katakan bagi bahan pengetahuan kita selanjutnya kita bisa jalankan dengan baik. Subhanallah.